Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer QPS yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita kembali lagi sesuai judul video pada konten hari ini, yaitu adalah tentang bass kompresor atau glue kompresor. Nah, jadi teman-teman, aku itu sudah pernah membuat beberapa video, banyak teman-teman membahas tentang kompresor, mulai dari jenis-jenis kompresor, kemudian cara kerja kompresor itu bagaimana, penggunaannya bagaimana, threshold, attack, release, rasio, semuanya sudah pernah aku bahas. Nah teman-teman, tonton dulu video-video itu kalau belum mengenal siapa itu kompresor gitu ya. Nah tapi ada beberapa dari teman-teman juga yang sudah tahu nih tentang kompresor, sudah kenalan dengan kompresor, tapi ternyata masih bingung, masih banyak pertanyaan tentang bass kompresor. Ya unik ya teman-teman, karena kompresor ini cukup banyak jenisnya dan penggunaannya itu juga cukup banyak. Salah satunya adalah bass kompresor, bus kompresor ya, bukan bass instrumen BUS ya teman, bus kompresor, atau sering disebut teman-teman mengenalnya dengan glue kompresor atau gluing. Nah ini aku menganggap kedua hal ini sama gitu ya teman-teman, antara bass kompresor dan glue kompresor. Nah tujuannya apa, penggunaannya bagaimana, kita akan praktekkan langsung di video kali ini teman-teman. Gak usah lama-lama, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini aku sudah menyediakan satu buah sampel yang tentunya ini sering sekali dilakukan ketika mixing bass kompresor atau bus kompresor. Itu paling banyak dilakukan di drum. Nah ini dia drumnya teman-teman, simple aja sampelnya. Nah udah cuman kayak gitu aja teman-teman. Jadi simple, permainannya simple, dan drumnya soundnya juga sudah enak, sudah simple aja gitu. Nah seolah-olah drum ini sudah kita otak-atik ya teman-teman, sudah di mixing sedemikian rupa. Ini hanya contoh saja, makanya nggak aku apa-apain. Nah kita langsung berfokus ke sini teman-teman. Kita langsung berfokus kepada master bassnya ini teman-teman. Nih aku sudah buat grup. Nah di sini ada master bus drum atau grouping drum. Nah, kemudian di sini aku juga sudah menyediakan beberapa plugin bass kompresor. Ini nggak dipakai semua teman-teman, tentunya kita akan praktekkan satu-satu. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa contoh kompresor yang bekerja sebagai bass kompresor. Nah, sekarang sebelum masuk ke plugin-plugin ini dan bagaimana mengaturnya, kita kenalan dulu atau kita ketahui dulu tujuannya sebenarnya apa sih. Gluing itu, bass kompresor itu tujuannya untuk apa, fungsinya apa gitu ya teman-teman. Jadi supaya kita tidak asal meniru saja seperti video-video yang sudah aku buat itu. Jangan asal meniru, tapi kita harus tahu achievementnya, kita harus tahu goalsnya gitu ya teman-teman. Nah bass kompresor sendiri itu teman-teman bertujuan untuk yang pertama adalah untuk tentunya menyatukan proses-proses yang sudah dikerjakan di individual tracknya. Katakanlah di sini ada kick, ada snare, ada hi-hat, tom-tom sampai overhead dan room. Itu kan kita sudah mixing, sudah EQ, sudah kompresor satu-satu pun juga. Gitu, snare kita kasih kompresor, kick kita kasih kompresor, sudah gitu. Nah, si bass kompresor ini tujuan utamanya adalah menyatukan mereka tadi teman-teman, menyatukan dari drum ini yang banyak menjadi satu kesatuan. Jadi sudah tidak mencar-mencar lagi gitu. Itulah kenapa juga bass kompresor itu disebut sebagai glue kompresor, karena dia sifatnya mengelem atau merekatkan. Nah lebih menyatukan lagi. Itulah tujuan utama dari sebuah bass kompresor, tujuan dari sebuah gluing kompresor gitu. Nah kemudian tujuan pertama ini akhirnya
akan berdampak kepada tujuan-tujuan yang lain. Salah satunya adalah ketika audio kita itu menyatu, maka menyatunya itu karena dipadatkan lagi teman-teman. Antara kick, snare tadi kan sudah kena kompresor tuh di masing-masing individual tracknya. Nah tapi kita sikat lagi nih di grupnya, di masternya. Nah maka kompresor ini akan secara keseluruhan akan menyatukan lagi, akan menekan lagi seluruh instrumen drum ini. Maka akan dipadatkan lagi, sehingga audio kita, entah itu drum sama bass, entah itu vokal, entah itu gitar, ketika sudah di bass kompresor atau di gluing, itu akan lebih padat. Suaranya itu akan jadi lebih rapi lagi, akan lebih berisi lagi. Jadi tidak kopong. Nah, teman-teman biasanya engineer itu menyebutnya audionya nggak kopong. Nah, kopong ini yaitu dalam artian audio kita itu lebih padat. Kompresor itu kan mengkompres, menekan, sehingga ketika ada tekanan, semakin ditekan maka semakin padat. Kayak roti itu, roti yang empuk itu ya teman-teman, terus kalian padatkan gitu kan, menggumpal terus kalian padetin jadi kecil tapi jadi padat gitu kan. Nah isinya jadi padat. Nah seperti itulah gambaran bass kompresor atau gluing kompresor. Maka kalau berlebihan juga tidak enak, karena nanti jadi over compress, jadi terlalu ditekan, jadi terlalu padat gitu ya, nggak loss teman-teman. Jadi tetap takarannya harus hati-hati teman-teman. Jangan langsung over compress, ini langsung berubah nih karakternya, suaranya, berarti ini bagus, ini enak. Nggak gitu ya teman-teman. Nah itu dulu ya teman-teman yang harus kita sepakati. Tujuan dari sebuah bass kompresor itu untuk menyatukan audio yang tadinya individual menjadi satu kesatuan. Itu bisa dilakukan di semua instrumen. Nanti ada drum sama bass, ada vokal sama backing vokal, sama efek-efeknya. Dan nanti akhirnya juga biasanya semua musik itu jadi satu grup lagi. Semua instrumen mulai dari bass, drum, gitar, piano, string dan lain sebagainya jadi satu grup, di-glue lagi dengan kompresor. Nah maka kompresor ini akan bekerja banyak sekali teman-teman tempatnya. Di individual iya, di master group iya, di master keseluruhan juga iya. Maka penggunaannya sedikit-sedikit saja. Jangan langsung sekali over compress. Nah nanti yang bagian-bagian yang lainnya tambah ke kompres lagi, tambah ke kompres lagi, tambah nggak enak, tambah hancur. Jadi sedikit-sedikit aja, yang penting nikmat gitu ya teman-teman. Nah langsung saja kita praktekkan sedikit teman-teman. Di sini kita matikan dulu yang dua ini, kita buka bass kompresor yang pertama. Aku pakai T-Rex 5 teman-teman. Nah biasanya memang kompresor atau bass kompresor itu ada tulisannya sudah teman-teman, memang dikhususkan gitu. Nah ini ada bus kompresor. Nah ada tulisannya kan, ini ada bass kompresor. Nah settingannya bagaimana? Settingannya sebenarnya sama saja seperti kalian menyeting kompresor pada umumnya gitu. Hanya saja ini secara keseluruhan track gitu, tidak untuk snare saja, tidak untuk kick saja, tapi seluruh drumnya gitu. Oke teman-teman, kita mulai. Nah belum bekerja ya di sini teman-teman. Kita pakai rasio yang standar aja, 4:1 di sini. Kemudian biasanya karena permainan drumnya ini cepat, nah attack release-nya kita buat cenderung cepat juga teman-teman. Sama threshold-nya kita tinggal atur di sini. Kita turunkan threshold-nya. Nah, jarum sudah mulai bekerja. Kita cari titik terenaknya teman-teman. Biasanya attack-ku itu ada di 1 atau 3 milisecond untuk beat yang seperti ini. Nah kemudian rilisnya itu juga cukup cepat. Nah untuk thresholdnya itu biasanya aku ngatur dia itu reduksinya 2-3 dB aja teman-teman, maksimal 4 dB. Berarti kalau di sini itu di garis pertama ini teman-teman nih, 4 dB-nya itu di sini. Nah, jadi biasanya di tengah-tengah sini nih rata-ratanya aku di tengah-tengah 0-4 dB ini. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah,
kalau begini kan berarti ini kita dengarkan saja dan kita sambil lihat kick, snare, hi-hat itu sudah kena semua teman-teman. Overhead itu kena semua. Nah, jadi jangan sampai salah satu saja. Karena konsepnya di sini itu grouping, maka jangan salah satu saja. Contoh misalnya kompresor ini bekerja ketika hanya snare-nya yang bunyi karena snare-nya gain-nya yang paling keras misalkan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Misal kita coba ya. Nah, kalian lihat di sini threshold jarumnya akan bekerja hanya ketika snare atau kicknya bunyinya lebih keras saja. Tuh. Tapi ini overhead nggak kena teman-teman. Kalau nggak percaya kita matikan coba ya. Kita matikan kick dan snare-nya. Nah, kita buka overheadnya. Tuh, overheadnya nggak kena teman-teman. Ketika kita open overheadnya aja, kompresornya tidak bekerja. Nah, itulah konsepnya gluing itu begitu teman-teman. Konsepnya master bass kita harus mempekerjakan kompresor ini secara keseluruhan, secara master, bukan salah satu saja. Ketika snare-nya bunyi baru bekerja, ketika kick-nya bunyi baru bekerja. Enggak, tapi secara keseluruhan. Berarti ini kan patokan utama kita yang terkecil adalah overhead teman-teman. Nah, kita coba atur ketika dia bekerja di overhead itu sampai berapa threshold-nya. Nah, di sini dia mulai bekerja tuh untuk overhead. Nah, tapi kalau ini kita buka di sini, sepertinya ini akan overcompres kan? Nah, kita bisa kurangi sedikit. Oke. Jadi sebenarnya tadi di 0 tadi kan tidak terlalu overcompres karena tujuanku tadi kan maksimal di 4 dB kan teman-teman. Nah, ini di sini tadi sebenarnya kan belum melewati batas ini. Jadi masih aman sampai overheadnya kena threshold atau kena kompres. Nah, ini kan overheadnya sudah kena nih, overhead dan roomnya. Nah, ketika kita buka kick dan snare-nya enak kan? Nah, tapi aku mau kurangi sedikit aja. Nah, jadi benar-benar di titik aman teman-teman. Tuh, overheadnya sudah kena, roomnya kena, kick dan snare-nya yang dominan atau yang gain-nya lebih kenceng itu juga tidak overcompres. Itulah cara ngegluing alaku ya teman-teman. Ini tips dari aku seperti itu. Kalau tadi kita ngaturnya begini, nah, ngaturnya kita ya 1 sampai 2 dB lah ini. Nah, tapi ketika kick dan snare-nya kita matikan, ternyata kompresornya tidak bekerja untuk overhead. Berarti overhead ini tidak ke glue, tidak ke kompres. Percuma dong. Berarti kita cuma ngompres kick dan snare, gitu kan teman-teman. Maka di sini tadi kita buat sampai menyentuh overhead sehingga kita buka benar-benar menyatu. Itu tips yang paling krusial ala Ivan Pianis teman-teman. Nah, ini kompresor yang pertama. Kita coba di kompresor yang kedua. Konsepnya sama teman-teman. Nah, kita agak cepat aja. Ini mungkin kompresor yang familiar kalian lihat ya teman-teman, dari SSL bass kompresor. Ada tulisannya lagi nih, Master Boost kompresor. Tuh, jadi memang beberapa kompresor sudah ada tulisannya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi, bass kompresor yang seperti apa sih mas? Pasti ada tulisannya teman-teman. Nah, kita coba terapkan lagi hal yang sama. Rasionya 4, kemudian attack release-nya kita buat cepat. Kita tinggal sesuaikan threshold-nya lagi teman-teman. Nah, patokannya adalah kita mute dulu semuanya, kick dan snare yang dominan itu tadi. Kita open overhead-nya. Nah, sampai dia bekerja untuk overhead. Nah, minimal overheadnya sudah kesenggol nih, ya kan? Oh, jangan terlalu. Nah, overheadnya sudah kesenggol kan? Sudah kena. Sekarang kita open kick dan snare. Nah, ternyata over kan ini. Nah, kita bisa kurangin. Angkanya bisa berbeda teman-teman, thresholdnya bisa berbeda karena cara kerja
setiap kompresor kan berbeda-beda. Nah, kita coba di sini, kita matikan. Nah, overheadnya tetap bekerja kan teman-teman. Tetap kompresor ini bekerja untuk overhead. Tuh, walaupun tipis-tipis, ya kan. Nah, kita buka snare dan kicknya. Pas, mantap. Jangan terlalu over teman-teman. Apa yang terjadi kalau terlalu over kompres? Kalian dengarkan nih. Nah, jadi pumping, jadi ngap, terlalu ditekan. Jadi bukan padat lagi teman-teman, tapi malah jadi gepeng. Kalian tahu roti itu tadi, kalau yang roti tawar itu kotak teman-teman, kalian gulung-gulung, kalian penyet-penyet, kalian beri tekanan, dia akan padat. Tapi kalau kalian terlalu tekan, ya dia akan gepeng si roti itu. Begitupun juga dengan audio ini teman-teman. Tuh, ya kan? Maka biasanya titik teramanku itu ada di maksimal 4 dB untuk sebuah glue kompresor atau master bass kompresor. Nah, ini untuk kick dan snare dimatikan, overhead masih kena. Dinyalakan juga tambah enak. Ini kalau kita matikan, ini kalau kita nyalakan, semakin menyatu, semakin padat, semakin tight, semakin punch, gitu teman-teman ya. Nah, ini contoh kedua. Dan ada masih banyak lagi glue kompresor yang lainnya yang tidak ada tulisannya juga teman-teman. Contohnya ini VCA API 2500. Nah, ini juga sebuah kompresor yang bisa digunakan untuk gluing. Nah, tapi memang tidak ada tulisannya bus kompresor gitu kan. Tapi biasanya karena ini sifatnya VCA atau jenis kompresornya adalah VCA, maka bisa digunakan untuk ngeglue. VCA itu apa? VCA adalah salah satu jenis kompresor yang transparan. Sudah ada videonya, pembahasannya lengkap di jenis-jenis kompresor, kalian tonton. Nah, ini juga sama teman-teman, bisa. Pengaturannya sama juga. Tuh, sampai maksimal 4 dB. Nah, attack release kita buat agak cepat. Rasionya kita samain, kita coba ya. Nah, sekarang kita coba mute. Nah, kick dan snare-nya kita mute. Nah, dia biar bekerja untuk si overheadnya dulu. Nah, cakep teman-teman. Nah, masalah kalian mau pakai yang mana itu terserah teman-teman. Ini kita coba nyalakan satu-satu, kita bandingkan. Ini yang pertama dari T-Rex, ini dari SSL, ini API. SSL, T-Rex. Ya, mirip antara SSL dan T-Rex, mirip. Yang agak berbeda yang di sini teman-teman, di API-nya. Nah, di API agak berbeda karakternya. Nah, itu bebas, itu sesuai selera kalian. Kalian lebih suka karakter kompresor yang mana gitu teman-teman. Nah, ini dia video tentang pembahasan bass kompresor teman-teman. Semoga semakin terjelaskan, semakin tercerahkan lagi apa itu gluing kompresor, apa itu bass kompresor, cara kerjanya bagaimana. Kalian kalau menyimak videonya sampai akhir dan tidak di skip-skip, aku yakin kalian sudah paham. Tapi kalau memang belum paham, coba kalian komen-komen di bawah. Nanti aku akan jawab, aku akan bales. Atau kalau perlu aku buatkan videonya lagi untuk kalian teman-teman. Oke, segitu aja videonya, sampai sini aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye-bye.